Halo guys, ketemu lagi dengan saya sama channel Sang Perantau. Di video kali ini saya ingin memberi motivasi bahwasanya untuk kawan-kawan yang sudah proses untuk berangkat ke Korea. Jadi gini guys, kita itu pada awal mendaftar tujuannya untuk bisa berangkat ke Korea itu tidak semudah yang dibayangkan guys. Seperti saya dulu baru mendaftar tujuannya supaya agar cepat-cepat bisa berangkat. Karena semua butuh proses, kita lalui prosedur yang harus kita jalankan. Yaitu setelah kita mendaftar, ini untuk program jalur P2P ya guys. Menurut pengalaman saya dulu waktu mendaftar, saya diharuskan untuk melengkapi semua prosedur, yaitu dokumen, dan menyiapkan semua pembiayaan yang harus dibayar. Nah, setelah itu saya harus mengikuti program pendidikan selama 1 bulan, guys. Nah, dalam asrama atau perjalanan belajar dalam 1 bulan itu kita harus benar-benar mengingat dan menghafal, karena itu sangat penting, guys. Setelah di sini kita gunakan itu semua. Itu basic kita untuk bisa menjalankan semua komunikasi penting itu. Jadi terus yang kedua, harus kita benar-benar tahu itu PT atau agen yang resminya itu. Jangan sampai setelah kita udah mengeluarkan biaya banyak, ternyata agen atau PT tersebut tidak resmi. Sangat disayangkan itu. Nantinya kita masuk ke dalam yang namanya penipuan itu. Jangan ya guys. Setelah kita menunggu sambil belajar di asrama, kita ujian guys. Setelah ujian itu kita diperbolehkan untuk pulang. Nah, itu nilainya berapa itu saat waktu di masih di Indonesia itu nilai berapapun itu bisa dimaklumi. Nah, itu sebagai basic dasarnya untuk kita tes lagi di sini. Setelah kita menunggu usai belajar 1 bulan itu, kita harus nunggu guys, nunggu job istilahnya dari Korea. Nah, kalau itu udah tiba, kita harus menjalani medical yang kedua kalinya. Itu saya dulu medical kedua kalinya, yaitu medical akhir. Nah, sudah semuanya kita berkumpul di PT dan berangkat. Nah, setelah berangkat itu ada hal-hal lagi di sini. 1, harus di medical lagi. 2, kita harus mengikuti ulangan guys. Di tes ini ada 25 soal. Sama sih kayak waktu di Indonesia ada 25 soal. Tapi yang di Indonesia itu lain semua sama yang di sini. Itu hanya untuk wacana pembelajaran saja di Indonesia. Di sini kita harus benar-benar tahu soal apa, ucapan, baca, tulis gitu, dan penyebutan dari hal-hal objek-objek bidang kelautan. Itu basicnya laut waktu saya juga. Itu terkhusus untuk yang mau ke laut, sektor fishing. Setelah itu kita selama 3 hari itu harus di asrama di sini, di Incheon. Kita dikasih tahu tentang kebudayaan Korea, hal-hal hukum-hukum Korea itu. Nah, setelah itu baru kita diantar untuk ke majikan
yang memberi visa untuk datang ke Indonesia, ke Korea. Disitulah kita nanti dipertemukan sama majikan masing-masing. Nah, waktu pembelajaran di Incheon di Korea di asrama sini, kita dikasih kontrak kerja yang menyatakan bahwa hak-hak kita untuk menerima apa saja di situ, dan ditandatangani ini sama agen kita, agen Korea sini sama majikan. Ketiganya kita. Jadi itulah nanti yang kita dapatkan. Nah, untuk mengenai gaji dan hal-hal lainnya kita bisa tanyakan langsung ke bos atau majikan kita. Itu saja. Jadi ada tahapan-tahapannya ya guys. Entah pun job yang kita dapat di sini pancing, kapal tori, tombal, troll ataupun jamang, kursin, banyaklah pokoknya di sini. Kita harus siap untuk menjalankannya, karena jangan sampai sia-sia. Kita udah tekadnya berangkat, sudah berangkat di sini, ternyata kita malas-malesan. Harus semangat itu, nggak boleh ya guys. Semangat kita harus. Ya itulah video kali ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua tahu bagaimana berat dan perjuangan yang harus kita pertahankan agar bisa menggapai seperti yang dicita-citakan. Adapun rezeki yang kita dapat di sini dapat diharapkan mudah-mudahan bisa berbuah apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kalian bersama keluarga. Intinya kalian semangat kerja dan berjuang dan jadi berkah. Bottles, popping bottles.